Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 0538533356, Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah komputer jaringan. Jadi kalau di sini kita diberikan perintah untuk silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, CLS, backslash, dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka command prompt, misalkan kita cari sini, ketikkan cmd, lalu jalankan sebagai administrator. Ya, di sini sudah muncul ya sebagai administrator. Baik, langsung saja kita ketikkan perintah yang pertama, yaitu cd. Sini sudah berganti direktorinya ke Windows System ya. Lalu yang kedua adalah cls. cd adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Yang kedua adalah cls, singkatan dari clear skin, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Yang ketiga adalah cls backslash tanda tanya. cls backslash tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu kita bahwa cls membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Ya, seperti ini ya. Lalu untuk selanjutnya yang keempat adalah perintah dir. Dir backslash tanda tanya. Ya. Perintah dir backslash tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan ya. Sini muncul beberapa, ada banyak ini. Itu kita clear skin saja. Nah, next untuk perintah ke 5, yaitu ipconfig. Langsung saja sini ipconfig. ipconfig adalah perintah. ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Ya, seperti ini ya. Next untuk perintah ke selanjutnya, yaitu perintah ke 6, yaitu ipconfig backslash al. ipconfig backslash al perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Ya, muncul seperti ini ya. Dari gambar di sini pada bagian awal kita melihat nama komputer atau host ya. Di sini desktop V52, nama hostnya adalah desktop V52JJFD. Lalu selain itu di bagian bawah kita bisa melihat DNS. Suffix domain name system, suffix adalah nama DNS-nya di sini ya. Dan lain-lainnya. Next untuk perintah berikutnya. Kita bersihkan saja biar bersih layarnya. Next berikutnya adalah ipconfig backslash tanda tanya. ipconfig backslash tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ya, seperti ini ya. Contoh ipconfig. Kalau ipconfig L, ipconfig renew, show detail information, renew all adapters, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Kita bersihkan saja layarnya.
Next-nya adalah perintah berikutnya adalah ipconfig /release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Ya, di sini disconnected ya. Media sudah disconnected. Lalu untuk perintah berikutnya adalah perintah ipconfig renew. ipconfig renew di sini adalah digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berdasarkan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ya, di sini muncul seperti ini. DNS suffix ini wireless adapter media. Oke. Next, untuk perintah berikutnya adalah ipconfig /display DNS. Di sini ipconfig /display DNS, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Ya, seperti ini ya. Ada banyak sekali ini. Record name login level ini login. Oke. Baik, kita bersihkan saja. Dan selanjutnya adalah ipconfig /plus DNS. Di sini perintah ipconfig plus DNS adalah perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS charge. Ya, di sini muncul successfully flushed the DNS resolver charge. Oke. Selanjutnya adalah register DNS-nya, ipconfig register DNS. ipconfig /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat. Ya, di sini kayak apa server terdekatnya adalah Windows AP configuration registration of DNS result record of adapter of this computer has been initiated. Any error will be recorded in the event viewer in 25 minutes. Oke. Kita bersihkan saja layarnya. Baik, untuk perintah berikutnya adalah ping. Ping di sini singkatan dari akronim yaitu Packet Internet Grouper, yaitu sebuah perangkat dari Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Ya, di sini ya ini ping muncul. Next. Ping tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ini muncul berkas bantuan ya, antara TA, encon, isize F, ITTL, temp, tool FTP, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah netstat.
Nested adalah perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, nested sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nested menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Di sini muncul ya untuk proto. Proto adalah kolom. Proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai bias, bisa TCP atau UDP, local address dan lain-lainnya. Local address kolom ini menuliskan alamat dan nomor port yang ada. Di sini ada 240b.2c010 dan lainnya. Origin address adalah kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh, saat ini saya sedang menghubungi server Google melalui HTTP dan lain-lainnya. Next, untuk perintah berikutnya adalah tracker. Tracker adalah perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol HR request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Seperti ini ya. Nextnya adalah sudah ada NS lookup. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Langsung saja. Di sini adalah 8. Seperti itu ya. Adalah DNS-nya Google. Selanjutnya adalah nomor 18 yaitu NetS. NetS adalah perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetS seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, sub, max, default, gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Di sini firewall. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya adalah nomor 19 yaitu root. Root adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih root. Root digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Seperti ini ya. Lalu untuk soal nomor 20-nya adalah net. Net adalah melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Seperti ini ya. Ya, mungkin sekian tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.